Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang mekanisme transport melalui membran. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu jenis transport melalui membran. Secara umum, jenis transport melalui membran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Pada pembahasan ini, transport pasif dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah difusi dan yang kedua adalah osmosis. Kemudian difusi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah difusi sederhana dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah difusi terfasilitasi oleh protein kanal. Dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi oleh protein karier atau transporter. Kemudian dalam pembahasan ini untuk transport aktif kita bedakan menjadi 5. Yang pertama adalah endositosis. Endositosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah fagositosis. Yang kedua adalah pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Transport aktif yang kedua adalah eksositosis. Yang ketiga adalah coupled transporter. Yang keempat adalah ATP driven pump. Dan yang kelima adalah light driven pump. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu untuk membahas tentang transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi zat tinggi atau hipertonik ke konsentrasi zat rendah atau hipotonik. Karena perpindahan terjadi menuruni gradien konsentrasi, mekanisme transport pasif ini tidak memerlukan energi. Transport pasif yang pertama kita diskusikan adalah difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat terlarut yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi atau kondisi hipertonik ke arah tekanan yang lebih rendah atau kondisi hipotonik hingga mencapai keseimbangan. Kecepatan difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jarak, luas permukaan, perbedaan konsentrasi, suhu, permeabilitas membran, dan ukuran molekul. Pada gambar disajikan proses difusi gula. Ketika kita memasukkan gula ke dalam air dalam gelas, maka molekul-molekul gula tersebut akan berdifusi ke seluruh bagian air dalam gelas. Berikut ini adalah contoh-contoh peristiwa difusi. Yang pertama adalah setetes tinta menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Yang kedua bau wangi, setetes parfum menyebar ke seluruh ruangan. Yang ketiga 1 sendok garam atau gula menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Yang keempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus paru-paru seperti tampak pada gambar di samping. Yang kelima uap air dari ceret yang sedang mendidih berdifusi ke udara sekitarnya. Yang keenam molekul teh dari kantong teh menyebar ke seluruh air dalam gelas. Yang ketujuh, sebuah balon helium perlahan mengempis sedikit demi sedikit setiap hari saat helium berdifusi melalui balon ke udara. Yang kedelapan, gelembung karbon dioksida berdifusi dari soda yang terbuka menjadikannya rata. Sekarang kita akan membahas difusi sederhana. Difusi sederhana adalah pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran selektif permeabel yang terjadi tanpa bantuan energi maupun protein.
berlaku pada molekul kecil dan nonpolar dari kondisi hipertonik ke kondisi hipotonik. Molekul yang dapat melewati membran harus bersifat hidrofobik, sehingga bisa bergerak melewati wilayah hidrofobik dari wilayah lipid bilayer. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansi yang ada, kecepatan gerakan kinetik bahan, jumlah dan ukuran dari pori pada membran sel yang akan dilewati oleh bahan tersebut. Adapun contoh peristiwa difusi sederhana adalah pertukaran gas antara darah dan jaringan seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah difusi terfasilitasi protein kanal dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi protein karier. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein-protein tertentu yang membentuk struktur menyerupai saluran, sehingga molekul bisa melintasi membran plasma. Bentuk protein tersebut berupa protein kanal dan protein pembawa, atau disebut dengan transporter atau kotransport, yang terkenal dengan protein karier. Mekanisme ini termasuk ke dalam transport pasif, karena hanya mempercepat proses difusi tanpa mengubah arah gradien konsentrasi. Contoh peristiwa difusi terfasilitasi dapat ditemui pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeabel atau tidak dapat ditembus, sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit kemudian, bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut permease, yang merupakan suatu protein sel. Enzim permease tersebut akan membuat jalan bagi laktosa, sehingga laktosa ini dapat masuk melalui membran sel. Sekarang kita akan membahas tentang difusi terfasilitasi protein kanal. Terkait dengan difusi terfasilitasi oleh protein kanal, hal-hal yang perlu kita bahas adalah yang pertama, substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membran plasma. Yang kedua, substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Yang ketiga, protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral. Dan yang keempat, contoh terjadinya difusi terfasilitasi oleh protein kanal adalah terjadi pada ginjal, di mana kedua bentuk saluran yang ditemukan di berbagai bagian tubulus ginjal tersebut. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi protein karier. Difusi terfasilitasi protein pembawa atau protein karier merupakan proses difusi yang melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan dapat berubah bentuk, serta mengikat substansi yang ditransport. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa. Contoh difusi terfasilitasi menggunakan protein pembawa atau protein karier ini juga terjadi di ginjal. Glukosa, air, garam, ion dan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh akan disaring atau difiltrasi di salah satu bagian ginjal, yaitu glomerulus. Filtrat ini yang mencakup glukosa, kemudian diserap kembali di bagian lain dari ginjal. Karena jumlah protein pembawa untuk glukosa terbatas, jika lebih banyak glukosa daripada protein pembawa tadi, maka kelebihan tersebut dikeluarkan dari tubuh dalam urin. Berikut ini adalah ilustrasi difusi terfasilitasi protein karier, yaitu proses pengangkutan glukosa dari lumen usus ke dalam pembuluh darah usus halus. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, glukosa akan diikat oleh protein karier atau protein pembawa. Selanjutnya, protein pembawa akan mengubah bentuknya dan mendorong glukosa ke dalam sel,
Setelah itu, protein pembawa akan kembali ke bentuk semula. Contoh lainnya adalah transporter glukosa yang dapat ditemukan pada plasma membran hati mamalia. Setelah makan, maka kadar gula di luar sel tinggi. Glukosa akan berikatan dengan binding site transporter. Transporter akan mengalami perubahan bentuk, membawa molekul masuk dan melepaskannya di dalam sitosol. Transporter ini bersifat sangat selektif. Sebagai contoh, transporter glukosa hanya berikatan dengan D-glukosa saja, tidak dapat berikatan dengan L-glukosa. Selanjutnya kita akan membahas transport melalui ion channel. Transport melalui ion channel terjadi pada ion-ion yang sulit ditransport secara difusi akibat muatan listriknya. Ion channel memiliki dua sifat khusus, yaitu selektivitas ion berdasarkan ukuran dan muatan serta memiliki gerbang atau gate. Berdasarkan pemicu membuka dan menutupnya gerbang ion channel, ada 3 jenis ion channel. Yang pertama adalah ligand gate channel. Ini dipicu oleh terikatnya ligand tertentu pada ion channel. Contohnya adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Yang kedua adalah stress activate channel. Ini dipicu oleh gaya mekanik. Contohnya terdapat pada sel rambut auditori. Getaran suara membuat stress activated channel terbuka, sehingga ion bergerak menuju rambut. Pergerakan tersebut menghasilkan sinyal listrik yang akan ditransmisikan ke sel auditori dan dilanjutkan ke otak. Yang ketiga adalah voltage gate channel. Ini dipicu oleh perubahan potensial membran, seperti yang ditemukan pada sel saraf. Berikut ini adalah ilustrasi perbandingan transport melalui ion channel. Selanjutnya kita akan membahas tentang osmosis. Osmosis merupakan bagian khusus dari difusi, yaitu pergerakan air atau zat pelarut dari kondisi hipotonik ke kondisi hipertonik, melewati membran semi permeabel hingga kedua larutan menjadi seimbang. Pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air terikat atau tertarik ke zat terlarut, sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik memiliki lebih banyak molekul air yang bebas atau tidak terikat oleh molekul terlarut, sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran. Oleh sebab itu, dalam osmosis, aliran neto molekul air adalah dari larutan hipotonik ke hipertonik. Beberapa studi menunjukkan osmosis yang secara langsung di seluruh lapisan bilayer tidak cukup untuk menjelaskan pengamatan laju gerakan air melintasi membran sel. Aquaporins merupakan membran protein yang membentuk saluran air dan bersifat selektif di seluruh membran sel. Karena air berdifusi lebih cepat melalui saluran tersebut selain melalui lipid bilayer, aquaporin memfasilitasi pergerakan air ke dalam sel tanaman. Selanjutnya kita akan melihat dampak dari kejadian osmosis pada sel. Dampak peristiwa osmosis yang terjadi pada sel ketika ditempatkan pada larutan dengan konsentrasi yang berbeda adalah: yang pertama, ketika ditempatkan pada larutan yang bersifat hipertonik, maka sel hewan akan mengalami krenasi atau menciut, sedangkan sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis, yaitu lepasnya protoplasma dari dinding sel. Peristiwa ini terjadi karena ketika sel hewan maupun sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang bersifat hipertonik, akan terjadi peristiwa osmosis, yaitu keluarnya air dari dalam sel keluar sel. Yang kedua, ketika ditempatkan pada larutan yang bersifat hipotonik,
maka yang terjadi pada sel hewan akan pecah atau disebut dengan hemolisis. Sedangkan pada sel tumbuhan akan terjadi turgid atau tekanan turgornya menjadi tinggi. Hal ini terjadi karena ketika sel hewan atau sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang bersifat hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosis. Yang pertama adalah ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, maka semakin cepat melewati membran sel. Yang kedua adalah luas permukaan. Jika luas permukaan membran sel semakin luas, maka semakin besar proses atau daya serap membran tersebut. Yang ketiga adalah ketebalan membran. Membran yang tipis akan lebih memudahkan proses perpindahan larutan sehingga osmosis jauh lebih cepat. Yang keempat adalah tingkat kelarutan. Molekul dengan tingkat kelarutan tinggi akan jauh lebih mudah untuk berpindah dibanding dengan molekul yang tingkat kelarutannya rendah. Yang kelima adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses penyerapan zat akan semakin cepat. Berikut ini adalah contoh peristiwa osmosis. Yang pertama adalah proses pemasangan infus pada pasien. Yang kedua adalah penyerapan air dari dalam tanah oleh rambut akar. Yang ketiga adalah pemberian garam pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah menjadi lemas atau layu. Dan yang keempat adalah mengerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonis. Demikian materi tentang mekanisme transport melalui membran sel, khususnya transport pasif. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.